Anak yang mengalami kekerasan dari orang tua merupakan salah satu situasi di mana seorang anak mengalami perlakuan emosional, perlakuan fisik, bahkan perlakuan seksual yang merugikan yang dilakukan oleh salah satu orang tua, bahkan kedua orang tua. Kekerasan ini biasanya dapat berupa pukulan, tendangan, perlakuan verbal yang kasar, bahkan pelecehan seksual. Ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan dari orang tua diantaranya, yang pertama, terdapat cedera fisik. Contohnya seperti luka, memar, ataupun lebam, bahkan patah tulang yang tidak jelas. Yang kedua, terjadinya perubahan perilaku anak secara drastis. Biasanya anak akan lebih jadi tertutup, pendiam, bahkan terlalu agresif. Ciri-ciri yang ketiga, anak akan menjadi takut atau enggan untuk berinteraksi secara langsung dengan salah satu, bahkan dengan kedua orang tuanya. Sedangkan ciri-ciri yang keempat adalah terjadinya penurunan prestasi akademik anak, bahkan akan terjadi masalah-masalah perilaku di sekolah. Cara pencegahan dan intervensi yang dapat dilakukan terhadap kasus anak yang mengalami kekerasan dari orang tua diantaranya, yang pertama yaitu dengan penyelamatan dan perlindungan. Langkah ini diambil untuk memastikan kondisi anak berada dalam keadaan yang aman. Contohnya dengan memindahkan anak dari lingkungan yang berbahaya. Cara yang kedua yaitu berkolaborasi dengan pihak yang terkait. Dalam hal ini contohnya dengan pihak kepolisian, dengan lembaga perlindungan anak, dengan sekolah, atau dengan lembaga layanan kesehatan mental lainnya. Cara yang ketiga yaitu dengan intervensi psikologis. Dukungan psikologis sangat dibutuhkan oleh anak yang mengalami kekerasan dari orang tua. Intervensi psikologis ini dapat dilakukan dengan metode terapi, yang mana pada metode terapi ini pada tahap awal akan dilakukan evaluasi terhadap anak yang bertujuan untuk mengukur sedalam apa rasa trauma yang dihadapi oleh anak. Kemudian anak akan diberikan terapi baik secara individu ataupun secara kelompok, di mana dalam terapi ini akan dilakukan berbagai kegiatan ekspresif, contohnya kegiatan seni, kegiatan drama, sehingga anak akan merasa nyaman untuk mengungkapkan perasaan mereka. Anak juga akan diajarkan bagaimana teknik relaksasi diri, contohnya dengan teknik pernapasan ataupun teknik meditasi. Ini bertujuan agar anak dapat mengatasi rasa cemas yang ada dalam diri mereka. Cara yang keempat yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan pada anak ini yaitu intervensi terhadap orang tua. Langkah ini diambil untuk memberikan kesadaran kepada orang tua agar mengurangi perilaku yang merugikan dan memberikan pengetahuan tentang pola pengasuhan yang sehat. Langkah yang dapat dilakukan contohnya dengan mengadakan workshop, di mana dalam workshop ini akan diangkat tema atau topik yang sangat berguna bagi kedua orang tua. Contohnya, topik tentang cara orang tua berkomunikasi dengan anak atau cara pengendalian emosi orang tua. Langkah selanjutnya yang dapat diberikan yaitu bimbingan konseling. Dalam konseling,
orang tua dapat dengan leluasa mencurahkan apa permasalahan yang sedang mereka hadapi. Diharapkan dengan konseling ini orang tua akan mendapatkan saran yang tepat dalam pengasuhan yang diinginkannya. Langkah yang ketiga yaitu dengan membentuk komunitas atau perkumpulan orang tua yang disebut juga dengan grup dukungan dari orang tua, di mana di dalam grup ini orang tua dapat saling berbagi pengalaman dan berbagi dukungan. Diharapkan dari keempat cara ini dapat mencegah terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak.